Salam cerdas, Ibu, Bapak-Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan kembali tentang pernyataan Pak Purbaya, Menteri Keuangan, yang memang beliau ini suka menyampaikan kepada publik beberapa istilah ataupun kebijakan yang seolah baru dan seterusnya ya. Maka kanal ini berterima kasih nih kepada Pak Purbaya, jadi kita punya bahan-bahan yang bisa kita ulas di publik dan kita bisa melihat dari berbagai sisi, termasuk argumen-argumen ataupun cara penjelasan Pak Purbaya sejauh yang kita baca dari media. Nah, kali ini judulnya bukan utang, begini cara Purbaya rancang pertumbuhan ekonomi berbasis pendapatan. Digarisbawahi ya bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis pendapatan, tidak lagi berbasis utang. Kira-kira begitu ya. Nah, ini yang saya pilih berita dari yang ditayangkan oleh bisnis.com pada hari Selasa 23 September siang ya, jam 1:30. Nah, ini banyak media yang lain, ada Kontan, saya lihat tadi semua lah, ini saya pilih bisnis. Nanti ada gambar Pak Purbayanya, tapi tidak dalam konteks pas waktu berita ini, pada kesempatan yang lain. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku siap mengubah strategi pertumbuhan ekonomi dari yang awalnya berbasis utang menjadi berbasis pendapatan. Purbaya menjelaskan bahwa APBN akan dikelola secara countercyclical. Artinya jika ekonomi sedang naik, maka pemerintah tidak perlu banyak menerbitkan surat utang. Nah, pernyataannya begini, tapi kalau ekonomi butuh stimulus, ya kita kasih stimulus dari ekonomi yang mungkin dalam hal itu akan menambah utang. Jadi itu utamanya, batas-batas utang itu harusnya nggak rigid, nggak kaku, tapi tergantung pada kondisi ekonomi, ujar Purbaya usai rapat paripurna Selasa 23 September 2025. Jadi ya saya tadi sampai kaget ya baca judul ini dan beberapa berita lain. Keren ini, pertumbuhan ekonomi tidak lagi berbasis utang, tapi basisnya pendapatan itu satu. Yang kedua, ini pernyataan ini secara tidak langsung mengatakan selama ini basisnya utang, mau diubah. Ya kan? Berarti Pak Purbaya menilai sebelum ini pertumbuhan ekonomi basisnya utang. Nah, ini mau diganti menjadi basisnya pendapatan. Itu cukup menantang ya. Nah, tetapi ketika penjelasan pertamanya berbunyi adalah APBN akan dikelola sebagai counter cyclical. Nah, ini menurut saya ya sama kan, di zaman Sri Mulyani yang dipakai istilah absorber. Tapi kalau kita lihat penjelasannya Sri Mulyani sama. Absorber itu ya sifatnya ya bisa jadi rem, bisa jadi ngegas. Jadi kalau ekonomi butuhnya didorong, ya negara akan mendorong. Nah, kalau dia ngerem gitu. Ini counter cyclical istilahnya. Dari sisi itu hanya penyebutan garis bawah, yang satu counter cyclical, yang lain menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Nah, penekanannya Ibu Sri Mulyani pada absorber gitu ya, mengabsorb. Nah, jadi kesannya memang ngerem ya, tapi sebetulnya kalau dilihat bahwa dia mau ekspansi bentuknya itu sama. Tapi oke, sampai situ tidak apa-apa, kita bisa melihat lah paling enggak penyegaran dari Pak Purbaya ini strateginya begini. Nah, lalu penjelasannya kalau butuh stimulus, ya kita akan nambah utang. Loh, tadi kan katanya untuk berbasis pendapatan, lah ini kan tetap berbasis utang dong. Kalau menjadi stimulus kita tambah utang. Cuma nggak kaku utangnya. Saya tidak pernah melihat selama ini pemerintah mengatakan bahwa kita harus berutang terus, enggak. Loh, kalau begitu bedanya di mana? Nah, cuma bedanya ini Pak Purbaya menjelaskannya dengan lebih ya eksplisit lah. Itu tergantung pada kondisi ekonomi. Jadi sampai sini saya belum lihat kebaruan nih dari ide ini ya, dari Pak Purbaya. Nah, ada paragraf berikutnya, oleh sebab itu menurutnya yang terpenting adalah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pemerintah tidak perlu menambah utang lebih. Nah, saya ingin menyampaikan komentar pada pemirsa. Kalau dari ini, loh, yang sebab apa, yang akibat apa? Jadi kalau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,
Nah, pemerintah nggak perlu nambah utang, maksudnya karena pendapatannya naik kan. Loh kalau begitu kan bukan pendapatan dong yang menjadi kunci pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang menjadi kunci pendapatan. Ini saya ekonom udah mulai agak bingung nih dengan penjelasan ini. Nah, kita baca lagi, mungkin saya harus mendengar lagi penjelasan berikut. Nah, sejalan dengan itu, Purbaya meyakini pendapatan negara juga meningkat. Nah, benar kan dugaan saya tadi? Ya kalau pertumbuhan ekonominya bisa dipacu, ya pendapatan akan naik. Nah, mungkin yang tidak tampak di sini dan mesti saya kira menjadi sebagian dari dasar pemikiran Pak Purbaya itu ya kalau pertumbuhan ekonomi kan akan meningkatkan PPH, PPN, bahkan beberapa jenis pajak dan pungutan lain bisa meningkat kalau pertumbuhan ekonomi bisa digenjot. Nah gitu, berdasarkan perhitungannya, nah ini relatif hal baru nih yang diutarakan ke publik. Penerimaan pajak akan naik 220 triliun setiap produk domestik bruto naik 1%. Nah ini ya, jadi kalau dari 5 menjadi 6 itu tambahannya 220 triliun. Ini nanti saya akan coba kaji ya, tapi bolehlah ini kalau memang begitu logikanya ada nih. Tapi kembali tadi, loh kalau begini PDB kan yang menyebabkan pendapatan negara. Loh bagaimana perhitungan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pendapatan kalau ini pendapatan naik karena PDB naik? Nah itu yang saya masih belum menangkap nih idenya Pak Purbaya ini. Nah kita baca lagi nih, saya pikir dengan memanage, mengelola maksudnya, uang yang betul, yang baik, di mana uang pemerintah tidak mengganggu ekonomi, itu saja sudah signifikan ke pertumbuhan ekonomi dan otomatis ke pendapatan pajak kita katanya. Nah ini mulai terurai sedikit, tidak aspek pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan, tetapi jika dikelola uang ini berarti kalau dikaitkan dengan istilah teknis, jangan sampai upaya pemerintah itu menaikkan pendapatan, itu menimbulkan crowding out. Crowding out berarti pemerintah ini berebut lah ya, berebut sumber daya pendapatan dengan non pemerintah, dengan swasta. Nah, jadi pemerintah harus ngelola lah. Kalau ini bagus, jadi mengganggu itu crowding out biasanya dalam teori. Ini akan signifikan katanya. Ya oke, di situ kita bisa terima. Nah, kita baca lagi sebelumnya Purbaya menjelaskan program hasil cepat alias quick win yang diyakini bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menggeser dana pemerintah sebesar 200 triliun yang terparkir di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Ini sudah saya ulas berkali-kali plus minusnya, artinya ini mungkin ada dampaknya, tetapi kanal ini berulang kali menyampaikan dampak itu sulit dibayangkan sebesar yang dinarasikan. Tapi oke lah, kita tunggu 3 bulan ke depan adakah pengaruhnya. Tetapi kembali belum menjelaskan tadi, pergeseran 200 ini adalah dana sah di Bank Indonesia, dana pemerintah dipindah ke Bank Himbara supaya disalurin. Tapi ingat, dana sah itu sendiri terjadi karena silfa, selisih lebih pembiayaan anggaran. Kenapa lebih? Karena berutang kebanyakan. Jadi sisa itu adalah sisa utang. Sebagian dari sisa utang yang nggak terpakai. Logikanya kan tetap bukan dari sumber pendapatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebayangan saya itu kalau berbasis pendapatan itu bukan negara nih ya, andainya perusahaan dia punya pendapatan itu di-saving, tidak seluruhnya dibagikan ke pemilik saham. Pendapatan itu dijadikan investasi baru, tambahan investasi. Nah, itu kan berarti tumbuhnya perusahaan berbasis pendapatan. Kalau ini kan penjelasannya belum seperti itu. Masih pakai dana utang yang disebut SAL itu, dana sisa utang yang belum dipakai. Nah, kita baca lagi, mungkin ada penjelasan lebih jauh. Adapun dalam rapat paripurna, Ketua Badan Anggaran DPR Syed Abdullah mengungkapkan bahwa parlemen dan pemerintah telah menyepakati perubahan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang menjadi strategi pertumbuhan ekonomi berbasis pendapatan dalam jangka menengah. Oh, rupanya ini yang menjadi judul ya, meskipun tadi ada pernyataan Pak Purbaya, ini pernyataan Ketua Banggar, berarti ini kesepakatan Banggar dengan pemerintah. Cuma ada kata-kata dalam jangka menengahnya loh ya. Berarti tadi yang beberapa penjelasan yang kita baca di atas yang jangka pendek itu ya belum mencerminkan ini. Karena saya ulangi ya, bahwa sebetulnya ada pengakuan nih bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi yang antara lain didorong oleh APBN yang ekspansif, yang menambahi, mendorong perekonomian dengan cara defisit belanja itu dianggap ekspansif. Nah itu
mau dirubah kan, karena ini basisnya utang. Nah, yang diberi contoh adalah SAL yang dipindah. Loh, SAL itu kan dana utang, meskipun utang dahulu ya, utang yang terdahulu numpuk, sisa nggak dipakai, masuk SAL, itu yang dipakai. Berarti kan tetap utang nih sumbernya. Nah, ketika ada disebut-sebut pendapatan, lebih kelihatan bahwa kalau ekonomi tumbuh, pendapatannya akan naik. Belum terlihat ide bagaimana pendapatan menjadi basis pertumbuhan ekonomi. Nah, saya menilainya begitu ya, terserah ini kita bagaimana. Nah, karena itu ketika Pak Said ditanya lebih lanjut nih, nah, oleh sebab itu Said mendorong agar pemerintah merumuskan peta jalan pengelolaan utang untuk menuju keseimbangan anggaran APBN ke depan. Jadi ini Pak Said Abdullah ini menurut saya ini malah lebih kelihatan nih maksud beliau ini. Ke depannya jangka menengah APBN itu kira-kira harus balance lah, seimbang, jangan defisit lebar-lebar. Nah, tapi itu kan perlu roadmap agar berutangnya pelan-pelan dikurangi tiap tahun. Berutangnya ya, kalau posisi utangnya masih sulit. Karena tambahan utangnya dikendalikan mengarah ke, nah itu bisa dikatakan pemerintah melakukan belanja dengan mengandalkan pendapatan. Karena utangnya nanti mendekati nol, bukan jumlah utangnya ya, tambahan utangnya. Kalau ini saya nangkap nih, Pak Said Abdullah ini berarti itu yang dimaksud dengan pengelolaan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pendapatan dengan cara pelan-pelan pembiayaan utang dikelola dengan baik. Dengan baik itu jangan nambah lagi banyak-banyak. Tapi kalau yang dinyatakan Pak Purbaya tadi belum menangkap spirit ini menurut saya. Ini saya nggak tahu nih peristiwanya bagaimana. Apakah kesepakatan itu sebenarnya lebih inisiatif DPR pernyataannya, lalu Pak Purbaya menjelaskannya, atau sebaliknya. Nah, ini tanya lagi nih, ketika diminta mengelaborasi perubahan strategi ekonomi dari berbasis utang ke berbasis itu, Said menyatakan penjelasannya akan sangat panjang. Oleh sebab itu, dia mengaku akan memberi penjelasan di lain kesempatan nanti kalau itu isinya terlalu banyak, kata Pak Said di rapat paripurna. Kalau begini saya nangkap beritanya ini jadi dua nih. Jadi rupanya yang menyarankan berbasis pendapatan ini malah DPR, dinyatakan oleh Pak Said Abdullah tadi, tapi tentu disetujui oleh pemerintah ya. Lalu Pak Purbaya mengatakan menjelaskannya, oleh DPR diminta buat roadmap ya, soal ada peta jalannya. Jadi saya sejauh ini menangkap begitu, karena dari contoh-contoh yang diberikan Purbaya sama sekali tidak mencerminkan pendapat bahwa ini mau dirubah, mau mengelola APBN tidak dengan basis utang. Kira-kira begitu, dan lebih penting APBN itu kan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itu tidak, yang kalau counter siklika ya sama dong dengan yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi memperkaya pendapat kita semua. Ini kita berterima kasih, ini Purbaya membuka wacana ini dan berita ini membantu kita untuk melihat sudut pandang dan argumen. Tapi saya kunci ya, sejauh yang saya baca dari berita ini dan 2-3 berita lain, Purbaya sama sekali tidak menjelaskan, bahkan tidak ada penjelasan yang match, yang cocok dengan perubahan dari basis utang menjadi basis pendapatan. Nggak ada. Malah Pak Said bilang itu, tapi bilang caranya masih kita mau bicarakan.